perjalanan bergabung tengah jalan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah pengajian KBPI rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, sahabatnya, juga para tabiin, kaum mukminin, mukminat, hingga kepada kita sekalian. Mudah-mudahan tetap istiqomah dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada Jumat pagi kali ini kita bisa hadir sama-sama di pengajian rutin KBPI setiap Jumat pagi yang ke-226, dan telah hadir juga kita narasumber yang biasa mengisi pengajian Jumat pagi, itu Pak Kiai Haji Dr. Ahmad Rafi'i LC MPD. Beliau sebagai pimpinan pesantren Al-I'tisam di Karawang, tapi juga dan pengurus pusat Majelis Dakwah KBPI. Alhamdulillah Ustadz sehat ya. Ya, alhamdulillah. Nah, ya ini Pak Ustadz lagi di mana di pantai nih kayaknya kan. Tadi pagi ya, melewir ya. Marilah kita awali kegiatan pengajian dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang akan diangkat oleh beliau pada pagi ini adalah terkait dengan Islam adalah solusi. Itu nanti akan dipaparkan oleh beliau tentang maknanya dari judul ini. Kita akan simak sama-sama. Nanti seperti biasa Pak Kiai 45 menit pemaparan, 15 menit saya jawab. Acara ini berlangsung atas kerjasama dan dukungan dari Lajisku KBPI. Pastikan pada Jumat pagi kita kali ini bisa berinfak, bersodakoh di Jumat Berkah melalui Lajisku KBPI. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Kiai Rofi untuk memulai kajian. Apa dok? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumiddin wa ba'du. Anda Yunda, ikhwan akhwat, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberi hidup sampai bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Tinggal 10 hari lebih sedikit kita insya Allah akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan setiap kita diberi oleh Allah kesehatan, kesempatan, kemampuan, kelapangan dalam memanfaatkan kesempatan yang Allah berkahi ini dalam mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan bersama mengkaji, melalui beberapa
naskah baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW terkait dengan di satu sisi berita, di satu sisi juga akidah, tapi di sisi lain adalah introspeksi. Kalau berita ya dari kata-kata Islam adalah solusi, itu kan berita. Berita itu adalah kalau berasal dari saya, maka orang akan melihat siapa yang berbicara. Kalau rawinya sikoh, maka bisa diambil. Kemudian kalau dia adalah beritanya benar, sesuai dengan wakil itu adalah realitas. Realitas di sini adalah dalil, maka tentu adalah berarti suatu kebenaran. Dan setelah tahu bahwa itu kebenaran, berarti tinggal sikap. Sikapnya adalah membenarkan. Dan setelah membenarkan, berikutnya adalah menjadikan sebagai pemikiran, sebagai keyakinan, sebagai dasar amal kita. Tapi kalau dia ditinjau dari sisi bahwa Islam adalah solusi, itu adalah akidah, maka berarti ini tidak boleh berdasarkan sekedar pada pemikiran. Karena akidah dalam Islam itu hanya berdasar pada Al-Quran dan pada Al-Hadis. Boleh berdasar pada ijma' kesepakatan para ulama, tetapi para ulama, para sahabat, para tabi'in bisa dipastikan mereka tidak akan pernah menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dilihat dari sisi introspeksi, maka seperti usia-usia kita sekarang ini seharusnya judul Islam dan Solusi itu sudah bukan baru. Bahkan ini harusnya menjadi materi awal ya, dari kita sadar pada Islam. Tapi seperti yang saya sampaikan, introspeksi. Jadi sudah sejauh mana sebetulnya Islam yang ada pada kita puluhan tahun ini, bahkan sudah menjadi darah daging karena kita adalah turun-temurun dari muslim ke muslim dan seterusnya sampai kita ini sudah dijadikan Islam ini sebagai solusi. Gitu. Kalau belum, nah nanti terjadi mengapa? Kalau punya niat, punya kemauan, punya kesadaran, maka nanti akan muncul pertanyaan baru, bagaimana? Gitu. Jadi saya kira judul ini fleksibel, bisa untuk merangsang kita, menantang kita, membangkitkan kita untuk bersama-sama ya, menyadari bahwa Islam adalah solusi, merupakan satu hal yang urgen. Kita tahu bahwa kita ini di dunia ini atas kehendak Allah. Itu kesadaran yang harus tidak boleh luput dari kita. Siapa di antara kita yang bisa memilih bahwa saya mau hidup atau saya mau mati, saya mau 1000 tahun lagi.
atau saya misalnya mau pendek umur siapa? Semua kita harusnya sudah tahu bahwa Rasulullah SAW menghabarkan pada kita, kata beliau, Innallaha qaddara maqadira kulli syai'in qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsin alfa sanah. Allah telah mencatat, telah menentukan segala sesuatu sebelum Allah cipta langit dan bumi dengan jarak waktu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah ciptakan akal manusia. Jadi akal manusia itu belakangan. Sudah belakangan kecil. Sudah kecil rawan. Kena makanan sedikit apa saja dia bisa rusak habis selesai. Kena bentur sedikit saja selesai dia. Jadi akal kita yang kecil dan rapuh, walaupun tentu kita bisa akui keunggulannya, tetapi kita harus sadar bahwa akal kita itu belakangan plus jauh Allah cipta sebelum akal adalah langit dan bumi, orang tua kita dulu pastinya, lalu langit dan bumi, lalu tadi yang saya ingin sampaikan, takdir. Nah, ini kesadaran yang sangat penting. Kita di dunia ini atas kehendak Allah. Harusnya manusia itu sadar lagi. Kalau kita ada karena kehendak Allah, berarti sudah suatu hal yang wajar manakala selama hidup kita, perjalanan hidup kita seumur hidup ini, wajar kalau harus sesuai dengan kehendak Allah. Walaupun tentu Allah beri akal dan berbagai taskhir. Kalau bahasa Arab namanya taskhir. Manusia diberi dua hal yang besar. Tidak diberikan pada makhluk apapun. Pertama adalah dari sisi manzilah. Manzilah manusia itu tidak dimiliki yang lain. Bagaimana tidak? Malaikat saja suruh sujud pada manusia itu. Iblis, di mana dia itu berasal dari golongan jin yang lebih senior dari manusia saja, disuruh sujud pada manusia. Itu kehendak Allah. Dibantah berarti terkutuk. Sekali lagi, dibantah berarti terkutuk. Kenapa? Ya iblis itu menjadi terkutuk. Mal'un. Kenapa? Karena dia tidak tahu diri saat disuruh oleh Allah sebagai pencipta, sebagai pemiliknya, sebagai penguasanya, pemberi kehidupannya, pemberi kemampuannya untuk sujud pada Adam. Lalu dia menggunakan akal. Kata dia, ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia, ya Allah. Kenapa kau perintahkan aku sujud padanya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Api lebih mulia.
Ngapain saya sujud pada tanah? Gitu. Jadi kanda yunda, kesadaran penting. Akal, jika tidak dibimbing oleh wahyu, memungkinkan untuk sombong. Persis seperti iblis. Dan ketika dia sombong, maka tindakannya adalah aba wastakbar. Aba itu adalah membangkang, gak mau mentaati perintah Allah Subhanahu. Allah Rabbul Alamin dia bantah. Jadi kalau ada manusia, siapapun, dimanapun, kapanpun, menggunakan logika iblis ini, dia berarti iblisiyun, pengikut jejak iblis. Jadi, tidak bisa sembarangan. Kalau kena vonis hadis lain, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Jadi man ta'ablasa fahuwa iblisun. Barang siapa yang berpura-pura menyerupai iblis, dia bagian dari anak buah iblis. Na'udzubillah min dzalik. Ini kesadaran-kesadaran awal ini sangat penting untuk siapapun kita, karena bukan diurus oleh pinternya, bukan diurus oleh seniornya, bukan oleh umur, bukan oleh pangkat, jabatan, bukan. Kesadaran ini ketika tidak ada, semua gejala penyimpangan yang kita saksikan saat ini adalah berasal dari lenyapnya kesadaran ini. Gitu. Jadi ini hal yang sangat mendasar. Jadi dari kita pagi hari ini sebetulnya introspeksi. Jadi ada unsur khobar, berita, silahkan percaya atau tidak percaya karena berita. Kalau benar berarti membenarkan, mempercayai. Kalau tidak benar ya tidak perlu dipercayai. Islam adalah solusi, adalah akidah. Kalau dalil-dalil yang kita temukan nanti memberi kepada kita dukungan dasar yang kokoh, kuat, benar untuk menjadi suatu akidah, maka tidak boleh bergeming dari kita. Itu adalah keyakinan. Tapi kalau itu adalah sebagai solusi, sebagai introspeksi, ayo kita semua kita bertanggung jawab. Kita untuk memperbaiki diri, kita untuk memperbaiki keluarga kita, untuk memperbaiki bangsa dan negara. Introspeksi. Islam adalah solusi. Gitu. Saya ingin sharing ini judulnya. Ini penting untuk kita segarkan di awal-awal. Bila perlu, kalau bisa harus, semua anggota PII-nya, KBPII-nya seragam bahwa visinya adalah ini. Ini adalah firman Allah. Silakan dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan
Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mengalami mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala-pahala kalian dari amalan kalian, perkataan kalian, perbuatan kalian, Allah akan tunaikan. Wafa. Bukan di sini, di dunia, tapi besok hari kiamat. Jadi jangan nagih pada Allah, ingin dibayar kontan, cash di dunia ini. Kalau kita merasakan ya, itu paling tanda jadi saja. Namanya dalam bahasa Arab disebut dengan urbun. Urbun tanda jadi. Ya, nanti ada ayatnya lagi yang lain supaya tidak panjang, tidak akan saya lanjutkan. Nah, lanjut kata Allah, "Waman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang Allah selamatkan dia dari api neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga, faqad faz, maka dia termasuk minal faizin. Nah, kita Idul Fitri besok biasanya kan populer ya, sudah mentradisi. Ada kata-kata minal aidina wal faizin. Wal faizin artinya termasuk orang-orang yang sukses. Sukses kita itu di akhirat, bukan di dunia. Di dunia itu bisa jadi istidraj. Kalau dia fasik, kalau dia kafir, kalau dia mujrim, kalau dia kafir, kalau dia memaksiat pada Allah SWT, itu nama istidraj. Dia tetap kafir pada Allah, dia maksiat pada Allah, dia melanggar firman Allah, sunnah Rasul, dilanggar. Tetapi dia tetap mulia, mujur. Itu istidraj. Gitu. Atau dia mungkin mendapat kejayaan, dan dia muslim, soleh. Ibtila namanya. Ujian. Allah uji, bersyukurkah dia? Atau dia termasuk sulit di dunia ini? Maka itu adalah harus juga dianggap sebagai ujian. Ibtila harus dengan sabar. Tidak ada yang pada akhirnya proses, bukan hasil. Di dunia ini semuanya proses, bukan hasil. Kita garis bawahi bahwa saya merahkan di sini. Siapa yang Allah selamatkan dari neraka, siapa yang Allah masukkan ke dalam surga, maka dia telah sukses. Lalu Allah sentil, lalu Allah singgung, lalu Allah sentuh perasaan kita, kesadaran kita. Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali sekedar dengan kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Hati-hati, ini tipuan. Jangan tertipu kita. Allah sudah beritahu pada kita 14 abad atau hampir 15 abad yang lalu kita masih tidak sadar. Berapa kali kita hatam Quran, membaca Al-Quran. Allah sebutkan dan kita lewati. Dunia ini adalah tipu daya. Ujian. Ujian kita di dunia dengan ditipu. Jangan sampai tertipu. Ini ujian. Kesadaran yang sangat mendalam harus merasuk ke dalam sukma kita. Tetapi ini yang harus kita garis bawahi dan kita bila perlu hafal nih setiap kita pendek ini. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka, siapa yang Allah masukkan dia ke dalam surga, maka dia telah sukses. Ini yang kemudian saya ingin sebut dengan visi manusia.
Apa yang kita cari dari dunia ini? Andai Yunda punya misalnya jabatan tinggi, status, dihormati orang, rezeki lapang, mobil mewah, rumah luas, atau. Tapi seperti yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad, kata beliau, musibatan, ada dua musibah yang dialami oleh manusia sebelum mati. Kalau bisa jangan sepelekan perkataan ini. Ini saya hanya meriwayatkan saja. Kalau tidak mau menyadari, maka silahkan rasakan jika kita alami. Kata beliau, sebelum mati manusia akan tertimpa dua musibah yang harus dia segera sadari bahkan sebelum dialami. Yaitu apa? Tentang harta. Kata beliau, yukhadhu anhu kulluhu. Harta itu semuanya akan diambil, semuanya tidak akan dibawa, semuanya akan dilepas. Paling ngantar kita sampai liang kubur. Kalau punya Jaguar, kalau punya Mercedes-Benz, kalau punya apapun, nggak nyampe kuburan, nggak nyampe liang kubur kita, tempat parkir doang. Semua diambil. Akan menjadi perhitungan waris. Kalau kita semasa hidupnya pandai untuk mendidik penerus kita menjadi orang-orang soleh, mudah-mudahan harta kita itu akan bermanfaat, akan menjadi jariah bagi kita. Tapi jika kita tidak mendidik anak kita dengan soleh, maka yang kedua, wa yus'alu anhu kullu. Semuanya, sepeser pun, sesen pun akan ditanya oleh Allah SWT. Min aina tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana kamu dapat? Dibelanjakan untuk apa itu harta yang kamu raih? Jadi, ikhwani wa akhwati, kanda yunda, ini adalah, boleh tidak setuju saya menyebut visi misi manusia, tapi kontennya tidak bisa diingkari. Apa yang kita cari dari dunia ini? Siapapun kita, mau presiden, mau apa namanya RT, mau rakyat biasa, apa yang kita cari dari dunia ini? Allah sudah aba-abain. Siapa yang Allah selamatkan dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang telah sukses. Jadi sukses itu di akhirat, bukan di dunia. Dah, ya cukup habis itu. Nah, tinggal pilihannya berikutnya. Mau ditempatkan di surga atau mau ditempatkan di neraka? Ini pertanyaan. Jawaban ini adalah dari riwayat hadis. Nih, jangan-jangan mukadimahnya panjang. Saya bacakan supaya kita yakin. An Mu'adz, dari Mu'adz bin Jabal. Qala, kata beliau, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Pada suatu hari aku bersama Rasul dalam suatu safar, suatu bepergian. Wa asbahtu yauman qariban minhu wa nahnu nasir. Ceritakan kronologisnya oleh beliau. Pada suatu pagi, aku dekat dengan beliau, kita sama-sama berjalan. Bisa terbayang ya? Jadi Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Rasul, berjalan dengan Rasul, berdekatan dengan Rasul dalam suatu safar. Fakultu, lalu bertanya. Ya, biasa seperti kita. Rasul manusia, Mu'adz manusia, berjalan bersama, dialog.
Terjadilah dialog. Katanya gini, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akhbirni, beritahu aku, bi amalin yudkhilunil jannah. Tolong beritahu, wahai Rasul, wahai Nabi Allah, padaku tentang suatu amalan. Jika aku kerjakan amalan itu, aku akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, ini jawaban di atas. Ini kan udkhilal jannah. Jadi langsung kita cari apa caranya supaya aku masuk surga. Ini Muadz bin Jabal ngerti nih. Gitu. Lalu jadi cari tentang how. How, bagaimana? Nah, biasanya begitu. Kalau kita ngerti, pertanyaan itu sesuai dengan pengertiannya. Kalau kita berkualitas, pertanyaan itu sesuai dengan kualitas kita. Mu'adz bin Jabal sekualitas sahabat ini bertanya, Rasul, apa sih yang menyebabkan aku masuk surga? Wa yuba'iduni minan nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Ini tafsiran ini. Jadi, apa sih yang menyebabkan aku masuk surga dan apa sih yang menyebabkan aku jauh dan terhindar dari neraka? Ini pertanyaan yang menunjukkan cerdasnya seseorang. Tahu dia tentang apa yang harus dilakukan. Maka dia bertanya yang penting, yang menjawab apa yang harus dia lakukan. Mudah-mudahan kita seperti beliau. Radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah menanggapi, mengomentari pertanyaan itu. Kata beliau, "Qad sa'alta an azimin." Mu'ad, sungguh kamu bertanya bukan perkara sepele ini, perkara besar, azim. Wa innahu la yasirun liman yassarahu Allahu alaihi. Dan itu akan mudah, mudah baginya jika Allah memberinya kemudahan. Gitu. Penting nih. Mudah jika Allah memberinya kemudahan. Nah, ini mukadimahnya begitu. Jawabannya adalah Rasul menjawab. Kata Rasul, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Mu'ad, kalau kamu masuk surga, ingin jauh dari neraka, kamu beribadah pada Allah dan jangan kamu menyekutukan Allah dengan apapun. Gitu. Ini kalau mau Kanda Yunda masukkan ke dalam solusi, sudah masuk solusi. Ini kan mungkin muncul masalah tadi di antara Kanda Yunda kalian bertanya, iya apa ya yang membuat kita masuk surga lalu itu kan pertanyaan, itu masalah namanya. Ini jawaban, ini solusi. Solusinya adalah tauhid. Solusinya adalah tauhid. Kita lewat dulu. Wa tuqimus shalah, kamu tegakkan salat. Bahas tentang salat. Wa tu'tiyaz zakat, kamu tunaikan zakat. Bahas tentang zakat. Wa tasuma Ramadan, kamu saum pada bulan Ramadan. Bahas tentang Ramadan dan sebentar lagi. Wa tahujjal bait, dan kamu tunaikan ibadah haji. Jadi kalau Kanda Yuda perhatikan hadis ini sebetulnya rukun Islam kan. Ada sholat, ada zakat, ada saum, ada haji, ada tauhid. Jadi dalam riwayat ini, rukun Islam itu adalah bukan syahadat, tapi tauhid. Tapi untuk kita ketahui, tauhid itu ya syahadat itu. Gitu. Tauhid itu yang kita syahadatkan, yang kita persaksikan, yang kita ikrarkan. Kita lanjut. Qala, sudah 37. Ala adulluka ala abwabil khair. Mau nggak kamu aku tunjukkan, wahai Mu'ad, pada sesuatu yang dia adalah merupakan pintu-pintu kebaikan. Apa itu Rasul? Kata Rasul, as-saumu junnah. Saum adalah perisai. As-sadaqatu tudfi'ul khotiyah. Sedekah itu pemadam kesalahan. Diidentikan kesalahan itu dengan api. Sehingga harus dipadamkan.
pemadam api adalah sedekah. Jadi siapa yang ingin terhindar dari api Allah, maka banyaklah bersedekah. Berikutnya, wa sholatur rajuli fi jawfil lail, dan seseorang sholat di keheningan malam. Jauh, jauh itu perut, perut itu tengah, masih tengah malam. Tumma qara'a tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, ini menjauh menunjukkan bahwa kita jauh dari tempat tidur karena kita adalah sedang qiyamul lail. Lalu berikutnya, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amuduhu wa dhirwatu sinamihi, wa enggak kamu. Aku beritahu tentang ra'sul amri. Ra's itu kepala, al amri urusan, kepala urusan. Jadi urusan apapun kendalinya di ra'sun itu, di kepala itu, seperti kepala kita. Wa amudihi, tiangnya, wa dhirwati sinamihi, dan puncaknya. Bayangkan, hebat sekali. Rasul nanya Abu Az bin Jabal, nanya sedikit, tapi jawabannya mantap. Kata beliau, fakultu bala ya Rasulullah. Kata Mu'ad, benar Rasul, silakan. Kata Rasul, Rasul amri al-Islam. Kepala urusan itu, kalau kamu ingin tahu urusan, apa urusannya, dan bagaimana solusinya, Islam. Segala urusan itu, roksunnya, pengendus masalah itu, penganalisa masalah itu, dan solusinya, dan desain solusi masalah itu adalah al-Islam. Ini sudah jawaban. Wa amuduhu as-salat, dan tiangnya adalah salatu wa dhirwatu sinamihi al-jihad. Dan puncaknya adalah jihad, tiangnya adalah salat. Lanjut, ala ukhbiruka bimalakil kullihi, bimalakil dzat. Mau nggak kamu aku beritahu semua itu ada pada apa? Kata beliau, bala ya Rasulullah ya Nabi Allah, fa akhadha bi lisani, lalu kemudian memegang lidahnya, fa qala kuffa 'alaika hadza. Jaga olehmu ini, maksudnya mulut. Waqultu wahai Rasul, ya Rasulullah, inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bihi. Rasul, apakah kita dihisab dengan apa yang kita bicarakan ini? Faqala sakilatka ummuk ya Mu'ad, wa hal yakubun nasu fin nari illa ala usin. Wahai Mu'ad, kamu nggak paham. Manusia itu mereka dijebloskan oleh ke dalam neraka karena mulutnya. Illa hasaidu al-sinatihim. Panjang hadisnya, tapi saya ingin garis bawah ini yang saya merahkan. Rasul amri al-Islam. Gini aja bahasan kita pagi ini. Kepala urusan itu, segala urusan itu, kepalanya, otaknya, kita kan kalau ambil solusi kan bukan dengan kaki. Kaki itu adalah prajurit. Bukan dengan tangan, tangan itu adalah prajurit. Bukan dengan mulut, mulut itu prajurit. Telinga prajurit, mata prajurit. Semua prajurit. Al-jawarih semua ini, seluruh tubuh kita ini, itu namanya prajurit. Ada instrukturnya. Instrukturnya itu adalah antara lain al-aqlu. Nanti di bahasa yang lain ada namanya al-qalbu. Ala wahiyal qalbu. In saluhat saluhat sairul jasadi kullihi, wa idza fasadat fasada sairul jasadi kullihi. Di bahasan lain. Tapi intinya adalah kata Rasul, Rasul amri al-Islam. Kepalanya urusan itu Islam. Berarti kalau gitu, ikhwani wa akhwati, Kanda Yunda, ini harus masuk dalam akidah kita. Bahwa Islam itu adalah solusi. Sebagai terakhir, waktu ternyata cepat sekali bergeser. Menjadi hamba Allah adalah solusi. Ini baru solusi nomor 1. Ada 9 solusi. Tapi masuk bela ini saja. Menjadi hamba Allah itu adalah solusi. Ini hadisnya. Cukup pada pagi ini, hadis ini sudah cukup insya Allah.
Silahkan dihafalkan. Rasul bersabda, hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yaqul. Ini hadis qudsi. Kata Nabi, Allah berfirman. Apa firmannya? Ya ibna Adam. Wahai anak Adam. Anak Adam itu ya manusia. Manusia itu ya kita. Jadi wahai kita, wahai saya, wahai antum, wahai antuna, kanda, yunda, semua kita. Kata Rasul, kata Allah SWT, tafarragh li'ibadati. Tafarragh itu berasal dari kata faragh, berasal dari utuh, full time. Penuhi segenap hidupmu untuk mengabdi, beribadah, berhamba padaku, kata Allah. Oh, semuanya untukmu ya Allah. Gimana untuk anak, untuk istri, untuk pekerjaan? Nah, seluruh hidupmu untukku, kata Allah SWT. Nanti gimana kalau aku punya kebutuhan? Allah jawab. Kata Allah, amla'u sadraka ghinan wa asudda faqraka. Aku akan penuhi, tapi yang kosong. Semuanya kita adalah untuk Allah SWT. Untuk hati kitanya mana? Untuk penghidupan kita yang mana? Allah jawab, aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Dan aku akan apa bentengi dengan apa kefakiranmu, aku akan tutup. Sad itu adalah penghalang. Jadi kebutuhanmu akan kucukupi, hatimu akan kupenuhi dengan rasa cukup. Jika manusia hatinya penuh dengan rasa cukup kepada Allah, jika manusia kebutuhannya Allah penuhi, butuh apa lagi kita hidup? Lalu kata Allah SWT, wa illa taf'al mala'tu wa yadaika syughlan walam asudda faqr. Tapi kalau kamu tidak mengerjakan itu, tidak beribadah pada Allah, tidak berhamba pada Allah, tidak ridho, tidak rela menolak menjadi status hamba Allah, aku akan penuhi dadamu dengan sibuk. Aku akan penuhi dadamu dengan sibuk, tetapi aku tidak akan penuhi kebutuhanmu. Ya, kalau bahasa bahasa Sunda itu katanya mungkin ada bahasa Sunda sini, capek gawe teka pake. Udah peras keringat banting tulang, tapi dimarahi bos karena salah. Jadi Kanda Yuda, ini adalah suatu hal yang harus kita sadari. Tadi, satu berita, dua adalah akidah, tiga introspeksi. Sejauh mana kita sudah memposisikan kita sebagai hamba Allah. Kata Allah, seluruh hidupmu untuk beribadah pada Allah. Dan itu kita, bagi yang menggunakan iftitahnya begini, itu semestinya tambah-tambah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Buktinya, nah buktinya. Jangan omon-omon. Nah, jadi itu adalah satu hal yang sebagai terakhir mungkin saya tutup. Cuman menegaskan yang tadi. Jadi ada hal yang kita lihat. Nih, misalnya ada namanya Astragatra. 8 model di kita di Indonesia ini berlaku nih. Ada Trigatra, ada Pancagatra. Islam itu bicara ini semua. Berarti Islam itu harus bisa menjadi solusi ini semua. Itu implementasi namanya. Tapi kita tidak sampai pada implementasi. Kita baru sampai
apa ya kalau bahasa landasan teori doang. Ya. Jadi itu adalah mudah-mudahan eh, jadi nyadar bagi kita, introspeksi bagi kita. Tadinya saya bicara ini, ingin bicara ini, tapi waktu kita. Ya. Jadi mudah-mudahan cukup. Intinya adalah tanda Yunda, Islam itu solusi. Baru sampai di situ. Mana bentuk solusi? Mungkin supaya tidak penasaran. Supaya tidak penasaran. Bentuk daripada solusinya itu tadi saya sudah sampaikan satu. Kalau kita merasa bahwa ingin dada kita, moralitas kita, spiritualitas kita, agama kita, keyakinan kita, mungkin ideologi kita benar, maka tadi jawabannya, beribadah kepada Allah. Allah akan penuhi dada kita dengan kecukupan. Pikiran kita jadi cukup, hati kita cukup. Yang paling penting zaman sekarang ini rakus, tamak. Allah akan beri saya cukup. Jadi tidak lagi tamak. Kalau orang itu tadi beribadah pada Allah. Kemudian berikutnya adalah Allah akan penuhi kebutuhan. Apa? Kamu butuh apa? Bayangkan. Asuddu, aku akan penuhi fakroka, kebutuhan. Fakir itu fakir. Orang disebut dengan fakir kan dia butuh. Muhtajun. Berarti Allah akan penuhi kebutuhan kita. Ada yang perlu digali. Apa ibadah itu? Ya ibadah. Ibadah itu bukan sekedar subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, warawiri bolak-balik masjid. Bukan itu saja ibadah. Nah, kali itu sudah kita pahami di waktu yang lalu atau boleh nanti di waktu kapan yang akan datang. Diingat-ingat kita kembangkan lagi. Intinya harus bahwa Islam adalah solusi. Siapa yang ingin hadirnya penuh dengan kecukupan sehingga tidak macam-macam moralitasnya. Yang macam-macam ini kan nggak ngerti itu. Jangan-jangan belum beribadah pada Allah. Siapa yang ingin kebutuhannya tercukupi, ibadah jauh. Itu solusi. Ibadah itu solusi. Ibadah itu diajarkan oleh Islam. Anta abudallah. Demikian. Mudah-mudahan ada gambaran dan cukup. Lalu kita bisa mengembangkan berikutnya. Billahi ya taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk sementara host saya ambil alih karena Pak Sekjen sedang berhalangan. Kita buka termin tiga penanya untuk jamaah. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Nanti tiga pertanyaan ini nanti langsung dijawab sama Pak Ustadz dan langsung kita closing dari statement dari Pak Ustadz. Silakan Raisen untuk tiga penanya. Di sini sudah ada Pak Dubes, Pak Kiai Abdul Wahid Maktub. Masih ada lagi, dua lagi. Oke, mungkin satu dulu ya. Pak Kiai, mohon untuk singkat dan juga padat biar yang lain bisa ikut bertanya. Silakan Pak Kiai Abdul Wahid Maktub untuk menanggapi maupun Ya, bertanya. terima kasih. Luar biasa pemaparan kita, pemaparan eh, Ustadz Rofi'i ya. Memang yang menjadi pertanyaan itu ya, apa buktinya gitu loh, bahwa Islam itu menjadi solusi gitu. Jadi kita masih pada tataran normatif ya. Jadi memang Islam tuh hebat gitu ya secara normatif itu. Tapi umat Islam belum hebat ini. Nah ini yang mungkin yang menjadi Betul. pertanyaan kita. Jangan-jangan kita sendiri belum memahami Islam dan juga Betul. belum mengamalkan Islam. Jangan-jangan begitu. Yaitu apa yang salah? Tentu sebagai orang Islam kita percaya itu Islam itu benar. Cuman Al-Quran sendiri itu kan membuka tantangan ya pada saat misalnya Rasulullah mengklaim saya ini Rasul ya orang yang rasional orang Arab saat itu bertanya apa buktinya kamu. Nah, itu tuh
Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, coba buktikan kalau kamu memang benar. Nah, kita ini kan mendeklar ya bahwa Islam itu adalah solusi. Apa buktinya gitu loh? Apa itu? Apa betul gitu? Apa hanya sekedar itu tadi diterangkan tuh omon-omon gitu loh? Atau hanya teori saja atau hanya ilusi saja? Nah, ini yang menjadi persoalan ya. Jadi karena lagi-lagi ya soal pemahaman ini ya, kata Yusuf Qaradawi ya, penyebab utama kemunduran Islam itu ada dua, su'il faham. Ya, pemahamannya jelek atau nggak paham terhadap agamanya sendiri umat Islam. Yang kedua, su'i tadbik. Ya, dari pemahaman ini berakibat kepada implementasi gitu loh. Jadi kita ini tanpa disadari banyak yang belum paham dan banyak yang belum mengamalkan. Misalnya konsep su'il mafhum, terutama misconception dan misimplementation. Misconception itu artinya apa? Bagaimana cara memahami ibadah gitu loh. Nah, sementara ini kita memahami ibadah itu hanya sholat, padahal tadi disebutkan ada juga jihad ya. Dan kita juga harus melihat secara menyeluruh ya. Jadi jangan hanya hadis-hadis tertentu gitu. Atau di Al-Quran itu kan kebanyakan kita tuh membahas soal kauniyah ya. Masalah bagaimana, karena manusia itu membedakan dengan yang lain itu bukan di ibadahnya, tapi di istikhlafnya. Bagaimana mengelola bumi ini, khalifah, bukan Abdullahnya, tapi khalifatullah. Kalau soal ibadah mungkin malaikat lebih hebat beribadah. Tapi di sini huwa ansyarakum minal ard wasta'marakum fiha. Nah, ini yang mungkin menurut saya perlu disuntik kepada umat Islam kesadaran baru tentang pentingnya tugas utama manusia itu adalah ya, mengendalikan bumi, menguasai bumi. Nah, oleh karena itu Al-Quran itu hampir 90% membahas soal itu. Itu loh. Jadi nah, tetapi kita abai kalau dalam Al-Quran itu ghaflah. Wala takum minal ghafilin. Nah, bagaimana menurut Ustadz itu membangun new awareness, al-wa'yul jadid dan harakat jadid supaya tuhakik hadhil ahdaful azimah. Jadi satu risalah al-azimah, yaitu satu visi dan misi itu. Nah, ini saya khawatir kalau kita ini salah dalam memahami dan mengamalkan, ya wajar dong kalau umat Islam ini dari tadi sudah disinggung disebutkan itu dalam gatra ekonomi, politik semua mundur semua ini. Nah, ini mungkin satu introspeksi itu. Islam yang mana yang bisa memberikan solusi? Dan solusi untuk siapa? Apakah hanya untuk munfaridan, hanya untuk pribadi? Tapi apakah untuk dunia? Padahal Islam itu lil jami, ya, lil alamiyah. Jadi punya visi global. Nah, tapi umat Islam kan selama ini bermainnya pada mahalliyah. Hanya untuk dirinya sendiri, untuk ini. Tidak pernah untuk misalnya punya self confidence, percaya diri ya bahwa kita ini mampu ya. Nah, seperti misalnya Zohran Mamdani, nah itu langka itu. Dia itu punya self confidence di tengah misalnya kota New York yang begitu sangat kapitalis. Dia menunjukkan itu isyhadu bi anna muslimun. Nah, kita ini kan kadang-kadang kan ragu-ragu ya, malu-malu gitu loh. Kita tuh menunjukkan bahwa karena kita memang tidak punya kapasitas, tidak punya superiority, ya, tidak punya kemampuan ya. Nah, Mamdani, bapaknya Zahran itu, dia seorang guru besar di Columbia University di New York, ya. Itu kan dia mampu menulis sebuah buku dan akhirnya mampu berargumen, beradu. Nah, siapa di antara kita ini yang mampu ya berargumen ya menunjukkan kepada publik, tidak hanya internal ya. Jadi karena Islam itu didorong untuk menjadi pemimpin tidak hanya lil muttaqina imama tapi juga linnasi imama. Baik, Pak Nah, Dubes. ini artinya. Nah, Silakan. saya pikir itu ya mungkin yang perlu menjadi turunangan kita. Saya sangat terinspirasi dengan judul dan penjelasan Ustadz tadi. Sekali lagi Baik. terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Pak Ustadz, mungkin kita lanjut aja pertanyaan Pak Ustadz biar kita kumpulkan dulu. Ada dua orang lagi.
dua jamaah dari Kanda Jahrawi dan Nah, juga Kanda Agus Salim yang akan bertanya. Nanti setelah itu langsung dijawab sama Pak Ustadz dan juga langsung closing statement ya. Selanjutnya adalah Kanda Jahrawi, silakan untuk menanggapi ataupun bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon Ustadz ini lebih berkenan menjelaskan terkait dengan muhasabatun nafas dan ma'rifatun nafas. Karena kalau kita bisa muhasabah diri sendiri, ma'rifah dengan diri sendiri, nanti kita akan lebih mengenal Islam yang sesungguhnya untuk menjadi opsi solutif rahmatan lil alamin. Karena saat ini kebanyakan kita terjebak dengan subjektif klaim dan retorik. Sehingga kadang-kadang kita malah lupa dengan diri kita sendiri. Mudah-mudahan dengan kita mudah-mudahan dengan kita mengenal dengan diri kita sendiri, nanti kita bisa menuju ke makrifatullah. Dan itulah esensi solutif rahmatan lil alamin. Mohon Ustadz nanti lebih diperluas, diperjelas lagi. Mohon maaf, terima kasih. Semoga kita semuanya sehat, tersertai ungkapan hidup tidak minta, mati tak terhindari. Sakit dan perkara tidak minta juga diberi. Kawula mung sakderma kudu sinartan ikhtiar lan donga. Tawakal pada Allah yang Maha Kuasa. Bersyukur adalah kemenangan, keberhasilan, dan kebahagiaan. Tanpa bersyukur, tak mungkin orang hidup bahagia yang solutif. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah. Selanjutnya Kanda Agus Salim, silakan untuk bertanya maupun berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Alhamdulillah pencerahannya mengenai Islam sebagai solusi pagi ini cukup mendasar sekali. Kemudian itu sebagai nilai idealita yang ditampilkan beberapa dalil yang disampaikan Ustadz tadi. Sementara tadi dari Pak Dubes ya menyampaikan tataran realita. Jadi antara idealita dan realita sepertinya ada hal yang terputus itu. Putus ya. Ada yang tidak nyambung. Nah, kalau kita perhatikan banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim, ya, banyak tokoh-tokoh Islam, banyak apa namanya lembaga-lembaga pendidikan Islam, banyak ormas-ormas Islam. Dalam konteks ini, kalau misalnya realita tadi digambarkan oleh Pak Dubes seperti itu, jadi nampaknya nilai idealita ini agak sepertinya begitu mengalami kesulitan. Sebab memang ada cara berpikir orang, ada yang sangat idealis, ada yang berpikirnya sangat pragmatis, ada yang bisa memang mengkombinasikan di antara keduanya ini sehingga bisa menjalankan Islam itu eh, antara nilai idealita dan bagaimana menerapkan dalam konteks realitas itu, baik realitas ekonomi, politik, budaya dan lain-lain. Nah, ini yang memang persoalannya, Ustaz, menerapkan ini, mencoba untuk menjelaskan ini. Nah, eh, apa ada hal yang mungkin perlu dibenahi, baik dalam konteks pendidikan kita, apakah itu di lembaga pendidikan yang reguler ataupun yang di pesantren. Ini yang mungkin perlu ada pembenahan dalam konteks ini. Begitupun ormas-ormas Islam. Sebab ormas Islam ini kan sepertinya banyak yang bersifat iya bersifat lahiriah dan kemudian rutinitas lalu ya kadang-kadang malah terjebak kepada pragmatisme
apa kekuasaan ya, lebih mendekat kepada persoalan-persoalan sifatnya duniawi. Ini pola-pola ini kan otomatis nilai-nilai Islam itu tidak terinternalisasi dengan baik. Oleh karena itu, saya melihat mungkin misalnya untuk menginternalisasi nilai-nilai idealita Islam itu sehingga menjadi satu apa berpengaruh kepada pribadi setiap Muslim, setiap aktivis apa namanya, apakah itu aktivis pendidikan, aktivis ormas Islam dan lain-lain, itu benar-benar tercermin gitu. Nah, saya tidak ingin apa ke masa lampau. Yang masa lampau itu apa namanya berkiprah sesuai dengan zamannya. Misalnya di zaman kemerdekaan dulu ya, tokoh-tokoh Islam bagaimana hebatnya mereka mempunyai kepribadian yang sedemikian rupa kuatnya, kepribadian Islamnya. Sekaligus dia seorang yang solutif di dalam konteks realitas itu. Nah, di zaman yang sekarang ini ada sesuatu yang berbeda gitu. Jadi kurang begitu nampak pribadi Islamnya itu kadang-kadang terlalu pragmatis ya. Dan inilah yang kemudian menimbulkan persoalan yang agak sulit yang tadi digambarkan oleh Pak Dubes tadi. Bagaimana kalau menurut Ustadz tentang eh, acara-acara yang kajian Islam yang intensif misalnya daurah misalnya ya, itu betul-betul menginternalisasi nilai-nilai Islam itu. Daurah ini eh, perlu digalakkan nampaknya di kampus-kampus, di ormas-ormas Islam yang nampaknya ini jarang sekali dilakukan. Yang ada ya kajian yang sepintas saja selesai pengajian ya sudah selesai, kemudian tidak ada lagi. Bagaimana secara secara fokus ya dan yang agak serius memahami Islam itu ia ia dalam konteks waktu tertentu. Sebab hiruk pikuk di luar ini begitu rupa derasnya. Kalau ini tidak diimbangi dengan pola-pola seperti daurah begitu, rasa-rasanya memang agak berat, Ustaz. Ini perspektif saya ya. Barangkali bisa ada pandangan dari Ustaz. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, silakan untuk menjawab dari beberapa pertanyaan dan mungkin nanti kita lanjutkan dengan closing statement dari Ustadz ya. Silakan Ustadz. Ya, Masya Allah. Tanggapannya dan pertanyaannya juga mantap-mantap ya, dan justru itu bisa menantang untuk pembahasan-pembahasan yang serius besar berikutnya. Pertanyaan tadi yang di awal adalah bahwa eh, mungkin kalau saya simpulkan tidak ada yang saya akan sangkal karena sama satu pemikiran, alhamdulillah. Yang saya ingin tekankan adalah betul bahwa kita ini dalam hidup ini kalau saya sebut harus punya tiga hal selalu membuat kita tentram. Satu, segala hal itu harus punya argumentasi. Namanya dalil. Kalau orang ngomong tanpa dalil, sudah abaikan sajalah, gitu. Ngabisin umur, gitu, istilahnya gitu. Kalau orang bicara harus pakai argumentasi, pakai dalil. Dalil itu berarti memenuhi spesifikasi sebagai dalil. Dua, dalilnya itu harus sahih. Jangan asal dalil. Asal dalil nanti tidak benar. Harus sahih. Plus yang ketiga tadi dikemukakan. Sihhatul fahmi. Pemahaman yang benar. Ini semua masih teoritis. Belum tataran aplikatif. Jadi itu adalah tanggapan saya untuk yang pertama karena waktu terbatas. Tetapi isinya saya sepakat betul bahwa memang kita harus berpikir bagaimana Islam itu real. Jangan hanya satu teori, satu norma, tapi harus real, nyata. Tadi baru saya tampakkan itu gatra-gatra itu mana yang kita sudah nyentuh Islam itu di situ. Itu PR kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang ada istilah namanya ma'rifatun nafsi, muhasabatun nafsi.
itu adalah penting juga. Orang kalau tidak tahu diri, nama juga tidak tahu diri. Tidak tahu diri bahwa kita ini tercipta. Namanya ciptaan itu, ya pastilah tidak sama dengan penciptanya. Apalagi sudah lemah, ya. Kita yang udah kena debu sedikit aja mata sudah kelilipan. Wah, kalau tidak ditangani aja langsung buta. Gitu. Jadi kita itu sangat lemah. Gitu. Orang yang tidak tahu diri itu tidak bisa menjadikan sikap. Lupa, abai. Nah, itu perlu penghayatan berikutnya. Kedua adalah muhasabatun nafs. Muhasabatun nafs itu menghitung. Hisab, dihitung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu qabla an tuzanu. Jadi, dihisab. Kamu, apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Ternyata merencanakannya tidak. Kan gimana mau menghisab? Orang itu diintrospeksi kalau kita punya rencana. Ada pengawasan, ada evaluasi, kan ada planning. Ini planningnya nggak ada. Apa rencana hidup kita ini apa? Apa yang mau dihisap? Ini masalah. Al-Imam Al-Ghazali itu menyebutkan ada bahkan beberapa. Ada namanya musyaratah, ada namanya tadi disebut muhasabah, ada mu'aqabah, ada mu'atabah. Itu perlu pembahasan ya tentu. Jadi ini juga bahasan lain ya. eh, Kang Asep ya, jadi bahasan lain itu. Ya, saya tidak bisa jawab juga, tapi intinya betul ma'rifatun nafsi penting. Orang yang tidak ma'rifatun nafsi berarti tidak tahu diri. Dan tidak tahu diri tidak akan ada yang bisa dihisap. Apanya orang tidak? Dia tidak ngerti. Ghairu mukallaf. Rufi al-qalam. Ya. Orang itu terangkat pena. Karena apa? Karena nggak ngerti apa-apa. Ghairu mukallaf tidak balik. Anil gulami hatta yafiq. Orang itu kalau anak kecil ya tidak dihisap sampai dengan hatta yahtalim, sampai mimpi dulu, sampai balik dulu baru dihisap. Nah, orang yang tidak tahu diri itu bagaikan orang yang gulam ghairu mukallaf. Jadi eh, level bocah saja belum. Alhamdulillah enggak. Jadi itu perlu juga bahasan. Berikutnya adalah terkait dengan internalisasi. Ini mungkin secara Gus Salim, anak punya gambar sebetulnya. Eh, Dan ini harusnya begini nih. Makanya mungkin ya kajian itu kalau kita kan nyempal harusnya terstruktur gitu. Islam itu terstruktur sekali. Bangunan Islam itu saya punya gambar nanti suatu saat. Bangunan Islam itu lengkap sekali. Yang jadi masalah mana implementasinya, plus teknis bagaimana mengimplementasikan. Di pertanyaan tadi itu adalah sangat menyentuh bagaimana kita ditantang untuk sampai ke taraf konkret ya, dan itu adalah tentu tidak bisa dalam waktu sedikit. Internalisasi nilai Islam itu minimal kan. Ini kita ini jangan-jangan tujuh ini masih pada salah kita. Motivasinya salah, mempelajarinya salah, pahamnya salah, meyakinnya jadi salah, mewujudkannya jadi salah, menyebarkannya jadi salah, menjaganya jadi salah. Harusnya internasi Islam itu minimal 7M. Ya, kalau saya singkat. Ada motivasi, kalau orang termotivasi maka akan belajar muncul. Dengan belajar dia faham, dengan faham jadi yakin, dengan yakin jadi nyata. Ada satu perubahan dalam hidup nyata. Berubah, beda dong orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Menyebarkan, lalu dia tidak cukup sampai dirinya, lalu menjaga, tidak boleh. Itu dinodai, apalagi dirusak. Jadi itu waktunya lebih. Jadi sedikit-sedikit saja jawabannya. Mudah-mudahan ada yang tersentuh, ada tapi tidak bisa dijawab semua karena pertanyaan mantap-mantap, jadi perlu pendalaman. Tapi intinya apa yang tadi saya jawab itulah mungkin sisi-sisi yang menjadi tantangan bagi untuk kita semua, semakin punya concern ya terhadap bagaimana menjadikan Islam ini sebagai solusi. Demikian. Jadi kalau tadi langsung disuruh tentang apa namanya closing statement, ya sebetulnya sudah dari judul sudah jelas. Islam adalah solusi. Tinggal bagaimana kita jadikan ini sebagai suatu pemahaman yang benar, jadi suatu landasan hidup yang benar, jadi
pelaksanaan hidup yang terkoreksi, ya, sehingga terukur, sehingga kita ini adalah sebelum mati kita sudah bisa mempertanggungjawabkan bahwa akhir hidup kita harus husnul khotimah. Tidak mungkin kita nyampe pada husnul khotimah tanpa kita mewujudkan Islam adalah solusi. Jadi saya punya boleh mungkin suatu saat kalau Allah pertemukan lagi, saya punya konsep tentang visi hidup, misi hidup seperti apa sebetulnya. Kalau orang punya visi hidup, misi hidup, orang akan ma'rifah tadi dalam pertanyaan kedua. Dan kalau dia punya ma'rifah, maka dia akan punya arah dalam hidup. Perjuangannya jelas, kiprahnya jelas, cakapnya jelas, tindakannya jelas. Karena itu tidak jelas, maka ya serba tidak jelas. Mudah-mudahan Allah berikan, anugerahkan pada kita hidayah dan taufik, sehingga kita selalu menjadi muslim yang istiqomah, sehingga mengakhiri hayat ini dengan husnul khatimah. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sekjen, Terima suaranya kasih Pak tidak Kiai. terdengar. Terima kedengaran? Iya, suaranya tidak. Baik. Terima kasih Ustaz. Dan respon dari pertanyaan. Suaranya hilang, Pak Sekjen. Punten. Terputus ya? Iya, seperti kurang dekat sepertinya. Terputus ya? Hmm. Jelas, suara? Jelas, Ya. Pak Sekjen jelas. Silakan. Baik. Marilah kita akhiri pengajian Jumat pagi KBPI dengan membaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai.